Shin diperlihatkan salah satu gadis kecil yang bernama Alia. Terlihat dirinya pun berusaha untuk melarikan diri dari kejaran keluarga psikopatnya, sehingga dirinya pun masuk ke dalam air danau tersebut untuk berusaha bersembunyi. Selanjutnya beralih ke tempat Boys in Daho. Kita pun diperlihatkan pria yang bernama Rek. Terlihat Rek pun berusaha untuk mengantri di salah satu teller bank karena Rek ingin menemui pacarnya yang sebagai tellernya yang bernama Madi. Namun di saat Rek menggoda Madi, terlihat sekelompok perampok pun datang tiba-tiba. Karena terlihat para perampok bersenjata berkata supaya semua teller banknya dapat menyerahkan semua dompetnya. Dan hal tersebut membuat Rek pun berusaha untuk bersembunyi. Namun ternyata terlihat wanita yang di pinggir Rek pun menyerahkan tasnya. Namun sayangnya lemparan tersebut berjatuh ke tangan milik Rek. Tapi beruntungnya Rek pun dapat membantai semua perampoknya yang berada di bank tersebut. Sayangnya seorang pengamat yang tidak bersalah pun terbunuh dalam proses tersebut ketika Rek melukai perampok yang telah menyerah atas perintah alam bawah sadarnya yang sadis, yang secara subjektif ia lihat sebagai entitas fisik yang terpisah. Lalu di saat persidangan, hakim pun memberitahukan Rek bahwa Rek akan dihukum selama 8 tahun karena telah membunuh seorang pengamat, sehingga dirinya pun dapat tertangkap. Singkat cerita, 8 tahun kemudian terlihat Rek pun telah bebas. Namun dirinya pun tetap melihat poster yang menunjukkan tentang di masa lalu dirinya di saat dirinya melawan perampok. Namun dirinya pun berusaha untuk tetap fokus untuk berbelanja dan mengabaikannya. Lalu di saat Rek sedang menikmati makanan, dirinya pun dikelilingi oleh para wartawan karena seolah Rek merupakan pahlawan. Sedikit informasi bahwasanya Rek mempunyai penyakit alter ego yang menyebabkan dirinya berbicara dengan bayangan imajinasinya, seolah imajinasinya menyuruh supaya Rek melampiaskan rasa amarahnya terhadap wartawannya. Namun beruntungnya dirinya pun dapat menahan rasa marahnya. Selanjutnya Rek pun menghampiri tempat bar tempat dulunya dirinya bekerja, dan dirinya pun disambut oleh pria bartender tersebut walaupun Rek terus diikuti oleh para wartawannya. Lalu Rek pun memberitahukan hal yang telah dialami oleh dirinya kepada temannya, bahwasanya dirinya telah divonis penjara walaupun pacar dirinya jarang menemuinya. Lalu pria itu pun mengajak Rek untuk bermain golf, namun Rek pun menolaknya karena seolah dirinya terburu-buru dan menyuruh temannya supaya dapat menunjukkan barang milik dirinya, sehingga pria tersebut memberikan barangnya dan Rek pun dapat menemukan foto dalam kartu tersebut, sehingga dirinya pun memutuskan untuk pergi ke Finlandia untuk menenangkan dirinya. Kemudian di sisi lain terlihat salah satu pria sedang dikejar oleh pria bertopeng sama seperti Alia di scene sebelumnya. Namun pria tersebut pun merasa ketakutan karena seolah dirinya akan menjadi korban dari psikopat topeng tersebut. Selanjutnya di saat Rek menunggu pesawatnya, terlihat salah satu pria pun mengapresiasi Rek karena telah menjadi pahlawan di saat banknya dalam perampokan. Namun di belakangnya pun pasangan lansia pun memberi senyuman terhadap Rek. Lalu Rek pun tidak menganggap mereka serius karena dirinya tetap santuy walaupun orang lainnya mengira dirinya adalah John Wick. Namun tiba-tiba imajinasi Rek pun muncul sehingga pria tersebut memberitahukan bahwasanya pasangan lansia tersebut akan menangkap dirinya, sehingga Rek pun merasa pusing dengan ocehan omongan dari orang yang selalu menanyakan dirinya dan membuat dirinya pun bergegas untuk meninggalkannya. Lalu saat berada di WC, bayangan Rek pun memberitahukan bahwa penggemarnya tidak akan menanyakan dirinya, sehingga Rek pun kembali menghampiri tempat keberangkatan pesawatnya. Singkat cerita, setelah sampai Rek pun berusaha untuk mencari taksinya, walaupun terlihat pria sopir psikopatnya pun akan mengincar Rek supaya Rek dapat menjadi korban dan membuat sopir psikopat pun menyamar menjadi taksi. Lalu Rek pun memasuki taksi tersebut, walaupun saat berada di dalam mobil Rek pun belum menyadari bahwasanya sopirnya merupakan psikopat yang akan menculiknya. Tak lama itu Rek pun baru menyadari terhadap keanehan sopir taksinya dan membuat dirinya pun berusaha untuk memanggil pria topeng psikopatnya. Namun sayangnya Rek pun telah terjebak di dalam mobilnya, sehingga psikopatnya pun memberikan asap yang membuat korbannya pun akan pingsan jika menghirup asap tersebut. Selanjutnya terlihat Alia yang telah mempunyai adiknya pun dirinya pun membacakan buku tersebut supaya adiknya dapat tidur. Oke, kita sebut aja adiknya yang bernama Olapi. Namun tiba-tiba Olapi pun mendengarkan suara yang gemuruhan yang berada di lantai bawahnya, membuat dirinya pun merasa kaget. Namun Alia pun mengabaikan suara tersebut dan melanjutkan membacakan bukunya. Singkat cerita, Rek pun telah sadarkan diri dari pingsannya walaupun tangan dirinya dalam keadaan telah terikat. Namun Rek pun baru menyadari bahwasanya salah satu kakinya telah dimutilasi oleh para psikopatnya. Tak lama itu bayangan imajinasinya pun datang menyuruh Rek supaya Rek dapat diam karena Rek dalam keadaan di lantai bawah tanah. Walaupun di lantai paling atas, Olapi pun berusaha untuk mendengarkannya.
Sedikit informasi bahwasanya Rek dalam keadaan di ruangan eksekusi untuk dijadikan makanan bagi para psikopatnya. Lalu imajinasinya pun berkata seolah yang telah menculik Rek merupakan pasangan lansia yang berada di bandara di scene sebelumnya, sehingga membuat imajinasinya pun merasa marah kepada Rek karena dirinya memilih wilayah Finlandia untuk mencari tempat ketenangan. Sedikit informasi, bayangan imajinasi Rek tidak dapat dilihat oleh orang lain melainkan oleh dirinya sendiri. Kemudian Rek pun dapat melihat banyaknya sepeda di tempat tersebut. Rek pun menyimpulkan bahwa itu sepeda dari keluarga psikopat yang telah menyekap dirinya, dan membuat imajinasinya pun berkata supaya Rek dapat segera bergegas untuk segera pergi sebelum kedatangan kembali psikopatnya. Rek pun berusaha untuk pull up supaya dirinya dapat menggigit talinya supaya talinya dapat terlepaskan. Lalu di lantai atas terlihat psikopatnya pun menyimpan topengnya karena kedua psikopatnya pun akan berusaha untuk beristirahat. Kembali lagi ke tempat di saat dirinya sedang menggigit talinya, bayangannya pun berkata bahwa dirinya mendengarkan sesuatu yang akan menghampiri ruangan bawah tanahnya. Dan benar saja terlihat Olapi, adik dari Alia, pun akan menghampiri ruangan bawah tanahnya karena anak dari psikopatnya pun merasa penasaran. Sehingga Olapi pun dapat menyaksikan salah satu orang yang di bawah tanahnya dalam keadaan telah terikat. Namun imajinasinya pun menyuruh supaya Rek tetap menutup matanya seolah dirinya masih dalam keadaan pingsan. Namun Alia pun baru mengetahui bahwa adiknya tidak berada di samping dirinya, sehingga dirinya pun bergegas untuk mencarinya ke lantai bawah tanah tersebut. Lalu di saat Olapi berada di hadapan Rek sambil menggenggam salah satu pisau, Rek pun mengatakan supaya Olapi tidak dapat pergi. Karena hal tersebut supaya Rek dapat meminta tolong untuk melepaskan ikatan dirinya kepada anak psikopat tersebut. Rek pun menyuruh supaya Olapi dapat mendekati dirinya walaupun Olapi tidak mengerti bahasa yang diucapkan Rek, karena Olapi hanya mengerti bahasa Spanyol dan tidak bisa berbahasa Inggris. Tak lama itu Olapi pun mendekati Rek, namun tiba-tiba Rek pun tidak segan-segan menendang kepala Olapi menggunakan satu kakinya. Dan Rek pun menjepit tubuh Olapi yang telah pingsan menggunakan kakinya karena dirinya akan memanfaatkan Olapi untuk dijadikan bahan ancaman untuk keluarga psikopatnya. Walaupun terlihat Alia pun akan segera sampai untuk mencari adiknya. Tanpa lama-lama Alia pun telah sampai di ruangan bawah tanahnya sambil menutup matanya karena dirinya mengetahui banyaknya korban oleh keluarganya sendiri. Setelah itu Alia pun dapat melihat adiknya yang telah dijebak oleh Rek, sehingga Alia pun merasa terkejut. Lalu Rek pun berusaha untuk mengajak Alia supaya dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Rek pun mengancam Alia bahwa dirinya tidak akan menyakiti Olapi karena adik dari Alia masih dalam keadaan hidup, walaupun keadaan adik Alia telah terluka. Namun Rek pun melihat salah satu pisau yang telah jatuh dari tangan adiknya Alia, sehingga Rek pun berkata supaya Alia tidak berbuat gegabah karena dirinya akan menghabisi Olapi jika Alia melakukan hal yang tidak diinginkan oleh pisau tersebut. Lalu Rek pun bernegosiasi dengan Alia untuk dibebaskan dengan imbalan tidak akan membunuh Olapi. Namun di saat Alia akan mendekatinya, bayangannya Rek pun berkata bahwasanya Alia psikopat yang begitu cantik, dan menanyakan Rek apakah Alia akan membantunya ataupun membunuhnya. Sehingga Rek pun merasa marah kepada bayangannya seolah dirinya tidak mengetahui hal yang akan dilakukan Alia. Namun tak lama itu Olapi pun terlepaskan dari kaki Rek, sehingga Olapi pun berusaha untuk membawakannya. Namun Rek pun berusaha untuk mengambil pisaunya menggunakan kakinya. Sayangnya pisau tersebut pun dapat diambil oleh Alia. Sehingga di saat Alia membawakan Olapi, Rek pun mengatakan supaya Alia dapat membebaskannya karena Rek percaya bahwa Alia merupakan orang baik, tidak seperti keluarganya. Walaupun Rek berhalusinasi seolah itu adalah Madi yang merupakan pacarnya. Setelah Alia pergi, bayangan Rek pun merasa marah karena Rek tidak dapat lepas dari ikatannya. Selanjutnya di saat Alia berusaha untuk membersihkan luka adiknya, terlihat semua keluarganya pun merasa kaget dengan keadaan Olapi. Sehingga pamannya pun menanyakan kepada Alia terhadap luka dari Olapi. Alia pun menjawab bahwasanya adiknya telah terjatuh dari tempat tidur seolah Alia melindungi Rek. Sehingga Alia pun berbohong kepada keluarga psikopatnya. Oke, sebut aja pamannya yang bernama Arto. Lalu mereka pun berniat untuk membawakan Olapi untuk ke rumah sakit supaya dapat kembali sadarkan diri. Namun terlihat ibu Alia pun merasa marah kepadanya sehingga dirinya pun menampar wajah Alia karena Alia tidak mengawasi adiknya. Lalu para keluarga psikopat pun bergegas pergi menghampiri rumah sakitnya kecuali Alia yang tidak dapat ikut bersama mereka. Namun terlihat Alia pun seolah berfantasi tentang menikah dengan Rek, menandakan dirinya begitu menyukai Rek walaupun Rek dalam keadaan telah terikat. Lalu terlihat dokter tersebut pun telah mengobati Olapi, namun memberitahukan bahwasanya luka Olapi seperti telah dipukul oleh seseorang,
sehingga ibu psikopat yang melihatnya pun merasa sedih dengan keadaan adik dari Alia. Kembali lagi ke tempat, terlihat Rek pun menyaksikan Alia datang kembali menghampiri dirinya, seolah Alia akan mengobati kaki Rek yang telah dimutilasi. Walaupun dirinya merasa kesakitan, Alia pun menyuruh supaya Rek dapat menarik napasnya untuk menahan rasa sakit kakinya. Setelah itu Alia pun berusaha untuk menutupi lukanya menggunakan perbannya, karena hal tersebut atas kepedulian Alia terhadap Rek yang dicintai oleh dirinya, dan mereka berdua pun saling memperkenalkan dirinya. Sebaliknya Alia pun berkata jujur bahwa dirinya mencintai Rek. Walaupun keluarga Alia psikopat, namun hati Alia mempunyai hati yang baik. Lalu Alia pun memperlihatkan pisaunya dan menanyakan Rek apa yang akan dibuat oleh dirinya jika dirinya mendapatkan pisaunya. Rek pun menjawab bahwasanya dirinya akan membebaskan Alia, namun dirinya akan membunuh keluarga Alia yang merupakan psikopat. Sayangnya Alia pun melarangnya karena Rek belum mengetahui bahwa keluarga Alia begitu gila, sehingga Rek pun tidak akan bisa membunuh keluarga psikopatnya. Lalu Alia pun menjelaskan bahwasanya keluarganya menjadi psikopat karena ulah Fatih ataupun saudaranya sendiri yang selalu merasa lapar, selalu memakan para korbannya, sehingga Rek yang mendengarkannya pun merasa kaget karena saudara Alia terlihat seperti monster. Dan bisa kita lihat di tahun sebelumnya keluarganya pun memberikan makanan daging manusia kepada Fatih karena dirinya hanya menginginkan daging manusia. Namun di saat Alia akan makan bersama keluarganya pun terlihat Alia pun menutup matanya menggunakan tangannya karena makanan yang berada di mejanya merupakan kaki dari daging manusia yang sedang dinikmati oleh Fatih ataupun saudara Alia yang paling tua, sehingga keluarganya pun terbawa dengan tingkah Fatih untuk memakan daging manusia kecuali Alia. Sedikit informasi bahwasanya keluarga psikopatnya selalu mengeksekusi para korbannya di lantai paling bawah dengan cara mengikatnya untuk dimutilasi. Namun Alia yang mengetahui keluarganya yang begitu gila, dirinya pun selalu berusaha untuk melarikan diri dari rumahnya sambil dirinya membawakan Olapi ataupun adiknya. Namun usaha melarikan diri tidak berhasil sehingga keluarganya pun dapat menangkapnya kembali. Sedikit informasi bahwasanya Alia orang paling diasingkan oleh keluarganya, apalagi ibunya sendiri yang selalu memarahi dirinya, sehingga ayah Alia pun membuatkan kandang layaknya seperti hewan supaya Alia dapat diam di tempat tersebut. Karena hal tersebut supaya Alia tidak dapat melarikan diri kembali. Lalu Alia pun mengharapkan supaya ada seseorang datang yang akan menyelamatkan dirinya dari tempat keluarganya yang begitu kejam. Sehingga Rek yang telah mendengarkannya pun menyuruh Alia supaya dapat memberikan pisaunya supaya dirinya dapat melepaskan ikatannya. Walaupun Alia seolah menganggap Rek tidak akan bisa menghentikan keluarganya, melainkan dirinya sendiri yang akan terbunuh. Alia pun tidak dapat membantu untuk melepaskan talinya, namun dirinya hanya memberikan salah satu pisau kecilnya supaya Rek dapat mengambilnya sendiri. Setelah mendapatkan pisaunya menggunakan kakinya, dirinya pun berusaha untuk menggesekkan talinya walaupun kaki dirinya tidak dapat sampai. Namun Rek pun berusaha keras pantang menyerah. Lalu Alia pun mengatakan bahwa dirinya mempunyai mimpi untuk menyembuhkan keluarganya yang telah menjadi psikopat karena Alia ingin menjadi dokter. Namun Alia pun berharap supaya Fatih tidak dapat lahir karena dirinya tidak ingin bersama mereka, sehingga Alia pun tersiksa oleh keluarganya yang membuat dirinya selalu dibenci. Dan Alia pun terpaksa dirinya selalu memberi makan daging manusia kepada Fatih yang telah dieksekusi oleh keluarganya. Lalu Rek pun menceritakan masa lalu dirinya kepada Alia, bahwasannya dirinya selalu berbicara sendiri ataupun alter ego, sehingga Alia pun merasa terkejut. Namun tanya itu Rek pun pernah masuk penjara. Namun Alia pun berkata supaya Rek dapat menjelaskannya walaupun cerita tersebut akan begitu panjang. Namun hal tersebut bukan waktunya untuk menceritakannya, melainkan dirinya harus terlepaskan dari ikatan tersebut. Dan beruntungnya pisau tersebut pun dapat jatuh ke tangan milik Rek, sehingga dirinya pun berusaha untuk memotong talinya dan berjanji dirinya akan menceritakan semuanya kepada Alia jika mereka telah keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba mereka berdua pun mendengarkan kedatangan kembali dari keluarga Alia, sehingga Alia pun merasa kaget. Tak lama itu di saat ketiga psikopatnya pun menghampirinya, Rek pun berusaha untuk tetap berpura-pura pingsan walaupun Rek terus dipukuli oleh psikopatnya, karena psikopatnya mengetahui bahwasanya Olapi telah dilukai oleh Rek. Sehingga psikopatnya pun mengancam dirinya tidak segan-segan untuk membunuhnya untuk dijadikan makanan. Setelah psikopatnya pergi, Alia pun keluar dari persembunyiannya dan segera bergegas untuk kembali menghampiri kamarnya. Namun tiba-tiba psikopatnya pun datang kembali, sehingga Alia pun dapat diketahui dan menyebabkan dirinya pun dapat tertangkap.
Tak lama itu psikopat itu pun memberikan suntikan ke dalam tubuh Rek karena hal tersebut supaya Rek tidak sadarkan diri. Selanjutnya di saat Rek tidak sadarkan diri, kita pun kembali lagi ke masa lalu Rek yang menceritakan peristiwa yang terjadi perampokan di salah satu bank. Bahwasannya Rek akan membunuh semua perampoknya. Walaupun para perampoknya menggunakan topeng, sehingga aksi hebat dari Rek pun dapat terekam CCTV dan membuat rekaman tersebut menyebar ke seluruh media sosial dan membuat orang yang menontonnya pun merasa bahagia karena Rek dapat menyelamatkan semua karyawan dari bank. Lalu kembali lagi ke Rek, terlihat salah satu perampok pun telah membawakan salah satu wanita tersebut, sehingga Rek pun membawakan senjatanya karena dirinya berniat untuk menghampiri salah satu perampok yang telah membawa wanita. Namun ternyata perampok tersebut pun mengancam Rek jika dirinya mendekatinya maka dirinya akan menembak wanita yang disukai oleh Rek. Namun bayangan Rek memberitahukan supaya Rek dapat menembak perampok ke arah anunya. Tanpa lama-lama Rek pun menembak anunya sehingga perampok tersebut pun merintih kesakitan yang akan membuat dirinya pun akan tewas. Namun sayangnya tembakan Rek pun secara bersamaan tidak sengaja mengenai wanita yang berada di ruangan tersebut. Sehingga Rek pun merasa kaget karena membuat wanita tersebut pun dapat tewas. Lalu saat persidangan Rek pun tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya, mengklaim bahwa perampok itu kejam dan dirinya pun tidak ingin perampok tersebut dapat berulang kembali. Selanjutnya di saat Rek dalam keadaan telah terpenjara, terlihat Madi yang sebagai pacar dari Rek pun dirinya berkomunikasi menggunakan teleponnya. Bahwasanya Madi berterima kasih kepada Rek karena telah menyelamatkan hidupnya. Walaupun Madi merasa trauma atas kejadian perampokan tersebut, sehingga Madi pun memutuskan supaya Rek yang sebagai kekasihnya tidak dapat menemui dirinya kembali, seolah Madi tidak ingin mempunyai kekasih yang telah dipenjara. Dan Madi pun meminta maaf karena dirinya harus meninggalkan Rek. Walaupun Rek yang mendengarkannya pun merasa tersakiti. Kemudian Rek pun berbicara dengan teman satu selnya yang menjelaskan bahwa Rek tidak bisa lari dari masalahnya dan Rek pun harus menerima nasib tersebut. Setelah itu Rek pun menembakkan 3 squad ke Fata untuk memutuskan dirinya akan menghampiri tempat tersebut untuk kediaman dirinya yang mendarat di Polandia. Kembali lagi ke tempat di saat Rek telah sadarkan diri dari pingsannya, dirinya pun dapat melihat psikopatnya pun akan menggergaji kaki dari Rek. Sehingga Rek pun tidak segan-segan menendang psikopatnya. Tak lama itu psikopatnya pun berusaha untuk mengambil obat biusnya untuk menyuntikkan kembali kepada Rek. Dan membuat Rek pun berusaha untuk memotong talinya. Walaupun psikopatnya pun akan mendekatinya. Rek pun dengan terpaksa melemparkan pisaunya ke arah psikopatnya dan membuat Rek pun dapat terlepaskan dari ikatannya. Lalu Rek pun berusaha untuk menutup luka kakinya yang telah digergaji menggunakan lakbannya. Setelah itu Rek pun berusaha untuk mencari benda yang dapat dia gunakan untuk menjadikan senjata. Dan benar saja dirinya pun dapat menemukan pistol suar, pisau besar dan berbagai benda lainnya. Karena Rek harus mempersiapkan senjatanya jika dirinya menemukan psikopatnya. Namun bayangan Rek pun menanyakan apakah dirinya akan pergi bersama Alia. Rek pun mengatakan dirinya tidak berniat untuk membawa Alia, seolah dirinya mempedulikan dirinya sendiri. Lalu Rek pun berusaha untuk menaiki tangganya karena dirinya telah memakai tongkat gelap sebagai kaki palsunya. Rek pun bergegas menaikinya supaya dirinya dapat keluar dari ruangan bawah tanahnya. Kemudian 23 menit berlalu, Rek pun menyadari bahwasanya sekarang telah pagi. Namun tiba-tiba bayangan Rek pun berada di hadapannya mengatakan bahwa Madi tidak mencintai dirinya kembali, melainkan yang mencintainya adalah Alia yang sedang membutuhkan bantuan dari Rek. Namun tiba-tiba Rek pun berhalusinasi seolah para keluarga psikopatnya berada di hadapan dirinya dan membuat dirinya pun merasa kaget. Selanjutnya terlihat kedua psikopatnya pun kembali datang menghampiri rumahnya. Namun mereka pun saling berdebat karena mengetahui bahwasannya Rek telah melarikan diri. Dan orang tuanya pun berencana untuk segera bergegas meninggalkan rumahnya sebelum kedatangan polisi. Walaupun terlihat keadaan Alia pun dalam keadaan telah dikurung oleh keluarganya. Lalu ibu Alia pun merasa marah kepada anaknya karena membuat Rek pun dapat terlepaskan. Namun dirinya pun menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan dari Alia. Namun tiba-tiba kedua psikopatnya pun mengeluarkan bercakan darah dari mulutnya karena perbuatan tersebut dari Rek yang telah menembakkan pistol pakunya di saat dirinya berada di bawah meja. Tak lama itu Rek pun tidak segan-segan mempaku kaki dari psikopatnya supaya tidak dapat bergerak karena hal tersebut supaya dirinya dapat menyelamatkan Alia karena dirinya sangat mencintainya. Namun sayangnya saudara Alia pun dapat terlepaskan dari tusukan kakinya sehingga dirinya pun berusaha untuk memukul Rek.
Namun sayangnya pukulan tersebut mengenai ibunya sendiri sehingga dirinya pun merasa cemas, dan hal tersebut menjadi kesempatan supaya Rek dapat melemparkan pisaunya untuk menghabisi pria psikopatnya karena pria tersebut telah memakan banyak korban. Namun tiba-tiba ibu psikopatnya pun masih dalam keadaan hidup sehingga Alia pun terpaksa mencekik ibunya sendiri walaupun ibunya terus berkejang-kejang. Namun dirinya pun tetap menarik talinya karena dirinya merasa kesal dengan perbuatan ibu dari psikopatnya, sehingga keluarga psikopatnya pun telah tewas kecuali Alia yang masih hidup. Kemudian Rek pun menanyakan bagaimana perasaan Alia setelah keluarganya pun dapat tewas. Alia pun mengatakan bahwasanya perasaan dirinya begitu campur aduk antara senang dan sedih. Namun tiba-tiba Rek pun mendengarkan suara gemuruhan seolah akan ada yang mendatanginya. Alia pun mengatakan bahwasanya itu adalah Patih sebagai monster raja psikopatnya yang akan segera menghampirinya. Dan benar saja monster psikopatnya pun menghampiri karena Patih dapat melihat keluarganya pun yang telah tewas. Sehingga Patih pun tidak segan-segan menendang Rek karena terlihat Patih pun merasa tidak rela atas kematian ibunya. Sedikit informasi bahwasanya Patih mempunyai penyakit mental sehingga dirinya pun menjadi kanibal psikopat yang begitu gila. Setelah itu Rek pun melepaskan tembakan kepada psikopatnya sehingga monster psikopatnya pun merasa marah dan tidak segan-segan menarik tubuh dari Rek. Walaupun Rek berusaha untuk memegang salah satu kulkasnya supaya dirinya tidak dapat dimakan oleh psikopatnya. Namun di saat pintu kulkas terbuka, Rek pun dapat melihat salah satu kaki dirinya yang telah dimutilasi. Walaupun Rek berhalusinasi seolah dirinya senang karena telah dapat menemukan kakinya. Tak lama itu Rek pun berusaha untuk mengambil salah satu kakinya untuk menusuk monster psikopatnya menggunakan potongan kakinya, sehingga monster psikopatnya pun dapat tewas dan tidak ada lagi salah satu keluarga psikopat yang akan mengurung Alia. Lalu Alia pun mengatakan bahwa mereka berdua akan kembali pergi ke Amerika untuk menikmati hidupnya. Walaupun bayangan Rek mengatakan bahwa dirinya juga akan kembali pergi karena merasa dirinya juga tidak akan dibutuhkan lagi, sehingga bayangan Rek pun pergi menghilang karena Rek dan Alia akan menikmati hidupnya untuk selalu bersama-sama. Walaupun Alia mempunyai darah dari keluarga psikopat yang membuat seolah dirinya berhalusinasi ingin membunuh wanita dari teman Rek. Di saat Rek telah memberitahukan temannya seolah dirinya telah membunuh semua keluarga Alia. Namun Alia pun tidak melakukan aksi dari halusinasinya dan tetap untuk menjadi manusia normal. Oke, dan film ini pun selesai. Dari film ini kita belajar bahwasanya kebaikan hati akan selalu membuahkan hasil bahkan di tengah tekanan kejahatan. Dan cinta sejati akan ditemukan oleh mereka yang memilih jalur kebaikan.